Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak ada angka tertentu yang muncul di dalam hidup kalian? Kayak misalnya jam 11 lewat 11, nomor rumah kamu nomor 7, atau pemain bola favorit kamu nomor punggungnya juga 7. Mungkin awalnya kamu berpikir, itu cuma kebetulan. Tapi lama-lama kamu kayak ngerasa, kayaknya angka-angka ini lagi ngomongin sesuatu deh. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, kamu nggak sendirian. Karena sejak ribuan tahun yang lalu, manusia itu udah percaya bahwa angka bukan sekedar simbol, tapi adalah bahasa semesta. Selamat datang di podcast Kodam. Kode di dalam angka manusia, tempat di mana kita coba memahami diri dan dunia lewat hal-hal yang paling sederhana, tapi juga misterius. Itu adalah angka. Setiap orang punya kode yang membentuk dirinya. Kadang kita menyebutnya nasib, kadang cuma kebetulan. Tapi kalau kamu mau lihat lebih dalam, mungkin semua itu cuma angka yang akhirnya menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Selamat datang di Kodam, kode dalam angka manusia. Selamat mendengarkan. Jauh sebelum dunia mengenal kalkulator atau sampai spreadsheet, ada seorang filsuf Yunani bernama Pythagoras. Dia bukan cuma sekadar ahli yang menemukan rumus segitiga, tapi juga seorang pemikir yang percaya bahwa segala sesuatu yang ada di semesta memiliki frekuensi dan getaran. Menurutnya, angka adalah bentuk paling murni dalam harmoni. Kalau kamu main gitar, kamu pasti tahu kalau satu senar aja fals, maka semua lagu bisa berantakan. Dan terasa aneh, bagi Pythagoras, hidup juga begitu. Kalau angka dasar kita selaras, maka hidup pun mengalun dengan nada yang pas. Dan menariknya, dia percaya kalau setiap manusia punya frekuensinya sendiri-sendiri. Bukan dari musik yang kita dengar, tapi dari tanggal lahir kita. Dari situlah lahir sistem yang sekarang dikenal dengan numerologi Pythagorean, atau cara membaca kode diri dengan angka kelahiran. Mungkin sekilas terdengar mistik, tapi sebenarnya ini lebih dekat ke psikologi ketimbang mistik. Karena di balik angka ada pola, dan di balik pola ada cerita tentang siapa kita sebenarnya. Sekarang gue mau ajak kalian untuk mencoba satu hal. Coba ambil kertas dan pulpen kalian, atau kalau lagi di jalan, coba ingat-ingat tanggal, bulan, dan tahun lahir kalian. Kita akan mencoba menghitung life path number, angka dasar yang dipercaya menggambarkan arah hidup kalian. Nah, caranya gimana? Misalnya saja kamu lahir di tanggal 12 Juli 1995. Nah, pada 12 Juli 1995, kalian coba jabarkan angkanya. Ada angka 1, ada angka 2, ada angka 7, ada angka 1, ada angka 9, ada angka 9, dan ada angka 5. Semua angkanya kalian jumlahkan. Jadi, kalian coba jumlah 1 ditambah 2 ditambah 7 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 34. Nah, lalu kita coba sederhanakan lagi angka 34 tersebut. Kita satukan, kita pisahkan, lalu kita jumlahkan. 34, 3 dan 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi, life path number kalian adalah 7. Lalu bagaimana kalau hasilnya 2 digit? Jika angka kalian atau life path number kalian 2 digit, jumlahkan angkanya sampai ketemu 1 digit. Karena basically life path number hanya 1 digit saja. Tapi pengecualian kalau angkanya adalah kembar ya, seperti 11 atau 11, 22, 33. Nah, angka kembar tersebut disebut juga sebagai master numbers. Angka yang katanya punya frekuensi lebih tinggi dibanding life path number lainnya. Tapi tenang aja, semua angka punya maknanya masing-masing. Sebelum kita masuk ke makna angka, mungkin gue akan coba jelasin singkat tentang sejarah angka itu sendiri. Nah, ini rumusnya adalah berdasarkan numerologi Pythagorean.
Nah, sistem ini berasal dari ajaran Pythagoras. Nah, melalui dia berkembanglah interpretasi simbolik dari tiap angka 1 sampai dengan 9. Kemudian disebarkan lagi lewat cabang esoterik barat. Ingat ya, konsep ini bukan ramalan, melainkan metafora karakter berdasarkan getaran angka dan untuk manusia. Nah, jika kalian penasaran makna dari angka 1 sampai 9 itu seperti apa, tentunya itu ada beberapa sumber dan semuanya sudah dilakukan dan diriset berdasarkan beberapa ilmu pengetahuan. Nah, beberapa referensinya diantaranya yang pertama adalah Numerology and Divine Triangle, dan itu dari Faith Jeffen and Dusty Banker. Nah, yang kedua referensinya itu adalah The Complete Book of Numerology. Itu berasal dari David Phillips. Dan referensi yang ketiga, Pythagoras and the Mastery of Numbers oleh Thomas Stanley. Dan tentunya ini juga berasal dari berbagai sumber, artikel akademik dan esoterik barat yang menjelaskan simbolisme makna nomor 1 sampai dengan 9. Tentunya ini dalam konteks Pythagorean modern. Nah, kalau kalian mau lihat detailnya nanti kalian bisa lihat di sini. Dari sini kalian bisa memahami bahwa nomor 1, 2, 3 sampai dengan 9 itu punya makna masing-masing. Jadi life path number ini bisa kalian jadikan acuan. Di Pythagorean numerologi ini, angka 1 sampai dengan 9 dianggap sebagai getaran dasar yang berulang di berbagai kombinasi nama dan tanggal lahir. Nah, sekarang coba kalian simak baik-baik dan lihat apakah ada satu dari angka-angka yang gue coba jabarin ini yang terasa paling nyambung dengan kehidupan kalian. Angka 1 yang berarti angka pemula. Angka 1 adalah simbol awal mula. Ia menggambarkan energi untuk berdiri sendiri, berinisiatif, dan membuka jalan baru. Orang dengan getaran angka 1 biasanya punya semangat memimpin. Tapi tantangannya mereka sering lupa kalau tidak semua hal harus dikendalikan sendiri. Kadang belajar mempercayai orang justru langkah paling kuat dari seorang pemimpin. Sekarang kita masuk ke angka nomor 2 yang berarti sang penyeimbang. 2 mewakili dualitas dan harmoni. Ini adalah angka yang lembut, peka, penuh empati, dan butuh kedamaian. Mereka cenderung jadi jembatan antar orang. Tapi di sisi lain, kadang mereka terlalu takut untuk membuat konflik, sampai lupa bahwa suara mereka itu juga penting dalam keseimbangan itu sendiri. Angka 3, sang pencerita. Angka 3 adalah simbol ekspresi dan kreativitas. Energi di balik angka ini adalah ceria, penuh warna, dan sering menular ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi di balik tawa dan spontanitasnya, ada satu pelajaran penting, yakni ide besar juga perlu arah. Tanpa fokus, energi kreatif juga bisa menguap. Lanjut ke angka nomor 4, sang pembangun. 4 adalah angka struktur dan fondasi. Orang dengan getaran 4 biasanya lebih rasional, pekerja keras, dan bisa diandalkan. Tapi karena terlalu fokus pada kestabilan, mereka sering lupa. Lupa apa? Lupa menikmati hidup yang sedang mereka bangun. Lalu kita lanjut ke angka nomor 5. Angka nomor 5, sang penjelajah. 5 adalah angka perubahan dan kebebasan. Ia membawa energi ingin tahu, cepat bosan, tapi juga cepat belajar. Mereka butuh tantangan baru untuk menikmati hidup. Mereka butuh tantangan baru untuk merasa hidup. Tapi pelajaran terbesar angka 5 adalah menemukan kebebasan yang tetap punya arah. Angka nomor 6, sang penjaga. 6 adalah angka kasih dan tanggung jawab. Mereka sering menjadi tempat orang lain bersandar, hangat, peduli, dan melindungi. Tapi kadang mereka sering lupa satu hal, bahwa mereka nggak bisa menyelamatkan banyak orang. Kadang cinta memang butuh batas. Angka 7, sang pencari.
7 adalah angka introspeksi dan spiritualitas. Mereka ini pemikir yang sangat dalam, selalu mencari kebenaran dan makna di balik semua hal. Tapi karena terlalu sering mencari jawaban, kadang mereka lupa menikmati perjalanan. Angka nomor 8, sang penggerak. 8 adalah angka kekuatan dan keseimbangan antara dunia materi dan spiritual. Mereka ambisius, visioner, dan punya dorongan besar untuk sukses. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah kamu tetap manusiawi di tengah ambisi yang sedang kamu kejar? Karena kekuatan sejati datang bukan dari dominasi, tapi dari keseimbangan. Angka 9. 9 adalah angka akhir, simbol dari siklus yang selesai. Orang dengan angka ini biasanya penuh empati dan penuh panggilan untuk membantu orang lain. Tapi tantangan mereka justru di situ. Mudah tersentuh, tapi juga mudah lelah oleh dunia. Kadang kamu yang punya getaran nomor 9, bahwa menyembuhkan dunia itu dimulai dari menyembuhkan diri sendiri. Selain 9 angka tersebut, kalau hasil perhitungan kalian menghasilkan angka kembar 11 atau 11, 22 atau 22, 33 atau 33 dan seterusnya, itu disebut dengan master numbers. Angka-angka ini melambangkan kesadaran yang tinggi. Kalian biasanya yang punya getaran angka ini punya potensi besar dan tanggung jawab yang lebih besar juga. Contoh seperti lilin yang menyala terang, tapi juga cepat padam kalau tidak dijaga. Jadi bukan soal angka mana yang lebih bagus, karena memang dalam numerologi Pythagoras, semua angka punya tempatnya. Sama seperti nada dalam lagu, yang penting adalah bagaimana cara kita memainkan iramanya dengan sadar. Mungkin setelah mendengarkan podcast ini, kalian baru tahu, atau mungkin kalian skeptis. Tapi yang pasti, setiap angka ini bukan untuk menebak masa depan kalian. Angka ini cuma cermin kecil yang bisa bantu kalian untuk melihat sisi-sisi yang mungkin kalian belum sadari. Karena hidup bukan soal mencari nasib, tapi memahami pola. Dan ingat, seperti kata Pythagoras, angka mengatur segalanya. Tapi bagaimana kita menari di dalam iramanya, itulah yang menentukan harmoni hidup. Nah, ini adalah contoh analisa numerologi Pythagorean yang gua hitung dari perhitungan gua sendiri ya. Di sini yang dihitung adalah tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Contohnya adalah gue lahir di 30 November 1992. Jadi ada 30111992. Semua angkanya itu dijumlah. Jadi ada 30 ditambah 11 ditambah 1992 kan. Nah, itu semua masing-masing angkanya dijumlah. Dari hari misalnya 30, 3 ditambah 0, 11, 1 ditambah 1, 1992 itu 1 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 2. Hasilnya jadi 26. Nah, karena angkanya itu 26 dan bukan master number seperti 11, 22, dan 33, jadi 2 dan 6 itu dijumlah sampai hasilnya 1 digit. Jadi 2 ditambah 6 itu 8. Jadi life path-nya itu keluar di angka 8. Yang kedua itu adalah destiny number atau jumlah seluruh huruf namanya. Destiny number itu adalah angka yang menggambarkan bakat alami, potensi, dan juga arah hidup seseorang berdasarkan nama lengkapnya. Jadi nama lengkap ya yang tertulis sejak lahir gitu. Kalau life path number itu menggambarkan jalan hidup dan pelajaran yang kalian alami, maka destiny number itu menunjukkan cara kamu berjalannya gitu. Jadi ini dua hal yang beda ya gitu. Analogi sederhananya tuh kalau life path number itu jalan yang kamu tempuh, destiny number itu adalah kendaraan dan cara kamu menempuhnya gimana. Nah, cara menghitung destiny number itu dengan metode Pythagorean adalah mengkonversi huruf menjadi angka berdasarkan urutan alfabet gitu. Jadi misalnya 1 sampai 9 kan ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dia udah balik lagi ke 1, K kedua, L ketiga, terus dan seterusnya gitu sampai berakhir di Z di angka 8. Jadi 1 sampai 9 dihitung berulang lagi angkanya gitu. Gua Putu, inilah Kodam, kode di dalam angka manusia. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Di episode berikutnya kita akan membahas tentang angka nama, suara yang kamu bawa sejak lahir, karma number and lesson number,
Lalu numerologi dan cinta, numerologi dan karir, ketika angka bertemu realita, dan apakah nasib bisa dihitung, dan tentunya banyak episode menarik lainnya. Jangan lupa follow, like, comment podcast Kodam bareng gua Putu, dan enjoy your life.